Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video Uma. Salam kenal ya buat semuanya. Uma mau share video hari ini ya teman-teman. Jadi ini adalah video Uma di hari weekend. Tepatnya ini adalah hari Minggu atau hari Ahad. Nah, kalau hari Minggu itu biasanya rutinitas Uma adalah food preparation. Kalau bahasa sederhana Uma, food preparation itu adalah menyiapkan bahan makanan. Nah, kalau Uma pribadi itu bahan makanan biasanya Uma siapin dalam waktu 1 kali seminggu ya teman-teman. Biasanya ada juga tuh bahan makanan yang bisa disiapin dalam 1 kali sebulan, kayak bawang gitu ya, bawang merah, bawang putih, atau misalnya cabai. Kalau untuk lauk pauk sama sayur mayur itu biasanya tahannya cuma dalam waktu 1 minggu ya teman-teman. Nah, di sini Uma mau share ya apa aja yang Uma beli buat food preparation Uma selama 1 minggu. Terus juga Uma mau kasih tahu ke teman-teman apa aja manfaat yang udah Uma rasain dari food preparation ini. Nah, yang pertama tadi yaitu adalah pisang yang udah Uma beli. Jadi seperti biasa Uma beli ini adalah di Pasar Gaung ya teman-teman. Jadi situ tuh kan lengkap banget tuh, ada sayur-sayurnya, ada ikan-ikannya, pokoknya lengkap banget, enak banget di situ kalau belanja teman-teman. Terus harganya juga murah. Nah, tadi pisang itu Uma beli 2 ya teman-teman. Dua apa sih namanya? 2 sisir ya. Yang pertama yang ukuran kecil yaitu harga 10.000 dan ukuran yang agak sedang gitu. Jadi harganya 12.000. Jadi semua total belanjaan pisang yang Uma beli tadi itu harganya 22.000. Next di sini Uma beli bahan-bahan, rencananya Uma mau bikin pempek. Nah, itu yang Uma masukin dalam tempat hijau itu adalah gula merah ya teman-teman. Terus itu sebelumnya tadi udah Uma masukin tepung-tepungnya, tepung tapioka, tepung terigu, terus juga ada apa tadi ya? Ada kerupuk dan lain-lainnya lah ya. Nah, itu kenapa Uma tempatin di situ aja dulu, karena itu nggak busuk ya teman-teman. Maksudnya bahannya kering, jadi nggak apa-apa. Yang penting ditaruh di satu tempat aja. Jadi nanti nyarinya nggak susah. Next ini adalah toge. Toge ini Uma beli harganya 2.000-an teman-teman. Dapat segini ya, lumayan banyak ya. Lanjut ini tempe. Tempe ini Uma beli harganya 8.000 teman-teman. Yang dipakai atau dilapisi atau apa namanya ya. Ditutup lah ya, ditutup sama daun. Kan ada tuh yang sama daun, ada juga yang sama plastik. Kalau Uma beli yang pakai daun aja. Nah, di sini Uma potong 4 jadi biar mudah aja masuk dalam wadah gitu ya. Kalau wadah teman-teman besar mungkin sekali masuk aja. Tapi sih emang biasanya Uma potong 4 juga teman-teman. Maksudnya Uma potong-potong biar nanti waktu makainya lebih mudah maksudnya waktu ngambil ya, waktu masak. Nah, itu tadi Uma taburi sama garam ya biar lebih awet aja. Biasanya kalau tempe itu tahannya sekitar 3 sampai 4 hari ya teman-teman. Tapi biasanya Uma sih nggak sampai selama itu. Karena kami di rumah tuh emang suka banget sama yang namanya tempe. Jadi tempe itu bisa dikatakan menu andalan. Lanjut di sini Uma mau masukin si bawang, cabai merah maksud Uma ya teman-teman. Cabai merah ini sekarang lagi murah ya, alhamdulillah. Ini harganya 30 ribuan 1 kilo. Kalau menurut Uma di Padang itu udah murah banget. Kalau di tempat teman-teman berapa sih harga cabai merah sekarang? Nah, lanjut ini adalah perbawang-bawangan. Perbawang-bawangan. Itu ada bawang merah ya teman-teman. Bawang merah itu taruh dalam wadah yang kayak gini aja. Jadi kayak basket gitu loh teman-teman. Lubang-lubang, apa sih bahasa Uma ya? Pokoknya itulah ya. Bawang merah itu mau beli setengah aja teman-teman, setengah kilo. Harganya 7 ribuan. Lanjut di sini ada bawang putih juga. Itu bawang putihnya kalau Uma nggak salah beli ya itu 3.000 atau 4.000. Teman-teman mohon maaf ya, Uma lupa semua harga karena belanjanya itu ini lumayan rempong maksud Uma. Jadi waktu belanja itu Uma bawa Abang Zaid, Dedek Zabib ditinggal sama Buya. Nah, ini ada buncis setengah kilo itu 6.000 teman-teman. Kalau sekilo jadinya 12.000, tapi Uma beli setengah aja deh ya. Nah, seperti biasa menu andalan kami adalah si petai. Si pete gitu ya. Teman-teman suka petai juga gak sih? Petai atau pete, pokoknya itulah ya. Itu harganya 15.000 ya teman-teman, dapat 5 papan. Nah, apa lagi itu ya, gak kelihatan sama Uma videonya.
Nah ini ada si kentang ini berapaan Uma beli ya, aduh Uma lupa, Masya Allah Uma lupa ya teman-teman, pokoknya itu banyaknya itu 1 kilo kalau Uma nggak salah, 1,5 kilo, 1 kilo lah itu ya kalau Uma nggak salah ya teman-teman. Terus di sini ada minyak goreng juga dan lain-lainnya. Oke lanjut ya, kita membahas tentang manfaat food preparation yang Uma rasain ya teman-teman. Ini Uma rasain langsung ya teman-teman. Jadi Uma mulai suka sama food preparation itu adalah setelah Uma bekerja di rumah atau jadi IRT. Terus Uma sibuk, maksudnya Uma mulai ngonten gitu ya. Jadi Uma suka gitu food preparation. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang, apalagi sekarang ini yang lebih penting ya buat food preparation itu, karena Uma kerja di luar juga, jadi enak aja gitu teman-teman kalau sekali seminggu belanja itu, jadi kayak kita tinggal set masak aja. Oh ya, tadi pembahasannya tentang manfaat food preparation ya. Maaf ya teman-teman, itu bunyi gaduh, jadi Uma selain di video sama Dedek Zabib di sini juga Uma sama Dedek Zabib ya. Jadi agak berisik ya, maaf ya teman-teman ya kalau kurang nyaman didengar. Oke lanjut, manfaat food preparation yang pertama itu menurut Uma adalah membuat makanan lebih awet. Jadi biasanya nih ya, food preparation itu Uma kan 1 kali seminggu. Itu biasanya lebih awet aja gitu teman-teman. Tapi kalau kita masukin dalam wadah ya, misalnya nih kayak ini wortel, Uma masukin dalam tempatnya, terus Uma potong-potong yang apa tuh ya, yang hijau-hijau itu apa namanya, tangkainya ya. Terus sayur ini Uma potong-potong, Uma masukin dalam tempat. Jadi lebih awet aja gitu loh teman-teman makanannya. Terus yang kedua, menghemat biaya makan. Kenapa menghemat biaya makan? Iya dong ya, kalau seandainya kita nggak punya bahan makanan di rumah, pasti pikirannya makan di luar dong ya. Tapi kalau ada makanan, stok makanan di rumah, pasti kita bisa masak. Makanya jadi yang kedua itu adalah manfaatnya menghemat biaya makan. Lanjut, manfaat yang ketiga menurut Uma adalah memangkas waktu masak. Memangkas ya, maksud Uma tuh kayak masak tuh lebih cepat aja gitu teman-teman. Jadi kalau udah kita siapin kayak ini nih ya, sayur ini, bunga kol ini kan Uma potong-potong gitu ya. Jadi nanti waktu masaknya tinggal masukin aja, jadi nggak perlu waktu yang lama. Jadi misalnya nih ya teman-teman, kalau kita nggak siapin bahan makanan kayak gini, itu kan kita harus punya waktu buat motong dulu, terus kayak cabai kita blender atau kita giling dulu gitu ya. Ikan nanti harus kita bersihkan dulu. Tapi kalau udah kita siapin, udah kita masukin dalam wadah-wadahnya, nah itu bakalan lebih menghemat waktu kita buat memasak teman-teman. Jadi waktunya tuh misalnya nih harusnya 20 menit misalnya, jadinya bisa 10 menit karena udah tinggal dimasuk-masukin aja. Itu menurut Uma ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu memangkas waktu memasak. Next, yang keempat, menurut Uma, manfaat food preparation ini adalah membantu tubuh mendapatkan gizi seimbang. Maksudnya apa nih ya? Nih, misalnya nih kita masak sehari itu ya, kalau udah ada sayur kita siapin, jadinya kita masak pakai sayur dong ya hari itu. Terus lauk pauk misalnya udah kita siapin pakai lauk pauk, buah lagi kalau udah kita siapin tinggal dimakan aja. Jadi kan seimbang tuh ya teman-teman gizinya. Coba kalau kita nggak siapin sayur, pasti bawaannya, apalagi Uma nih ya yang kerja, Uma kerasa banget tuh teman-teman. Kalau udah pagi atau pulang kerja itu kayak males banget gitu ya. Maksud Uma pulang kerja gitu ya, atau pagi misalnya nih lagi capek badan malam, pasti pagi itu kayak bangun tuh jam berapa nih ya, kayak udah telat gitu misalnya bangun ya, pasti jadinya kita kayak males bikin yang aneh-aneh gitu ya. Yang penting ada lauk, udah deh itu aja. Tapi kalau misalnya nih kita udah siapin, telat-telat dikit bangun, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting sayurnya udah ada di dalam kulkas, udah dipotong juga, jadi tinggal set aja sambil misalnya nih kita sambil siapin perlengkapan yang lainnya, sayur masak deh, jadi nggak perlu waktu yang lama juga. Terus juga keluarga juga mendapatkan makanan di hari itu yang seimbang gizinya, ada lauk pauknya, ada buahnya, dan juga ada sayurnya. Itu yang keempat ya teman-teman, menurut Uma membantu tubuh mendapatkan gizi yang seimbang. Next, yang kelima menurut Uma adalah membantu mengontrol berat badan. Bener dong ya. Pejuang diet mana nih suaranya? Misalnya nih hari itu
pengen makan apa gitu ya, tapi nggak ada makanan di rumah. Misalnya nih kita pengen makan yang berlemak-lemak tapi karena makanan kebetulan juga nggak ada di rumah, pasti pengennya jajan gitu ya, dan akhirnya yang dibeli ya yang berlemak misalnya. Tapi kalau seandainya ada makanan di rumah, stok makanan, pasti yang itu dong ya dimakan, kan kasihan dan mubazir juga dong ya, udah dibeli banyak masa nggak dimakan. Nah itu yang kelima ya teman-teman, membantu mengontrol berat badan. Nah itu dia teman-teman, menurut Uma manfaat food preparation ada 5 ya. Selain itu juga menurut Uma sih yang lainnya juga ya, menghemat pengeluaran juga. Apalagi ya, pokoknya banyak deh teman-teman menurut Uma manfaat food preparation ini. Jadi kita kayak nggak jajan lagi gitu loh di luar kalau udah ada makanan di rumah. Itu sih menurut Uma ya teman-teman. Menurut teman-teman apa aja nih manfaat dari food preparation? Boleh ya share di kolom komentar, kita saling berbagi ilmu. Nah ini udah sampai di telur aja nih udah disampai protein hewani. Kalau telur ini biasanya Uma rendam dulu ya teman-teman. Banyak sih yang bilang bagusnya direndam, ada juga bilang nggak perlu direndam. Tapi kalau Uma rendam aja dan Uma gosok dikit aja. Jangan sampai digosok-gosok pakai apa gitu ya, yang tajam gitu jangan ya teman-teman. Yang kasar maksud Uma jangan. Katanya sih nanti takutnya masuk ke dalam gitu loh, ke dalam telurnya. Karena telur ayam itu kan tipis ya permukaannya. Nah ini dia yang terakhir, itu adalah sabun-sabun yang kebetulan juga lagi habis di rumah, jadi sekalian aja Uma belanja tadi ya. Nah kalau telur itu satu papan dibeli sama Buya di minimarket Senggalang, kalau Uma nggak salah sih ya 51 ribuan, lumayan murah ya teman-teman. Nah ini dia belanjaan Uma hari ini ya teman-teman ya. Semoga video Uma bermanfaat, dan sampai jumpa lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Yang baru gabung jangan lupa ya bantu klik tombol subscribe-nya. Nah teman-teman, semoga hari ini lebih baik lagi dari hari yang kemarin, dan semoga teman-teman yang punya rencana buat food preparation, Allah mudahkan rencananya. Semangat selalu ya bunda dan teman-teman semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.